Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Emar Setiawan, NRT 2021.2281.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian B. Mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi hasil kelompok saya tentang manajemen perbatasan, yaitu dengan judul Dampak Globalisasi Migrasi. Baik Bapak, pada slide pertama ini membahas apa itu imigrasi. Sebagaimana yang kita tahu, migrasi adalah pergerakan orang melintasi batas negara. Sebagaimana pada tahun 2015, migran menyumbang kurang lebih atau secara ditotalkan 6,7 triliun US dollar atau 9,4% dari PDB global. Kemudian terdapat sekitar 247 migran lintas batas. 90% dari orang yang berpindah tadi berpindah secara sukarela, kemudian dan 10%-nya sebagai pengungsi atau pencari suaka. Migrasi ini melibatkan orang-orang yang melintasi batas negara dengan dampak signifikan pada produktivitas global. Lebih dari 247 orang bermigrasi lintas batas atau lintas negara dan berkontribusi hampir 100 atau saya ulangi 10% pada PDB global. Baik Bapak, pada slide selanjutnya membahas mengenai siapa saja yang bermigrasi dibahas di masalah dampak global imigrasi. Kami membahas bahwasanya migran lintas batas itu termasuk yaitu pertama pekerja sukarela, kemudian ada pengungsi dan pencari suaka. Sebanyak 247 orang migran global terdiri dari migran sukarela, pengungsi, dan pencari suaka seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk tujuan dari siapa atau orang yang bermigrasi ini, yaitu tujuan utamanya adalah negara maju. Sementara sebagian orang yang bermigran ini berasal dari negara yang berkembang. Pada slide selanjutnya, kami kelompok 1 membahas di mana atau tempat tujuan migrasi orang-orang yang bermigrasi ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya arus utama dari orang yang bermigrasi itu dari negara berkembang menuju negara yang maju. Wilayah yang notabene-nya menampung sebagian besar pengungsi yaitu berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Arus migrasi umumnya dari negara maju atau saya ulangi dari negara berkembang menuju negara maju. Dengan Timur Tengah dan Afrika Utara menampung sangat banyak pengungsi. Amerika Utara dan Eropa Barat menjadi tujuan utama dengan nilai output migran mencapai triliunan dolar. Baik, pada slide selanjutnya kami kelompok 1 berdiskusi membahas mengenai tren migrasi dari waktu ke waktu atau bisa dibilang kapan terjadinya migrasi di dunia ini. Baik, menurut dari hasil yang kami diskusikan dari tahun 2000 hingga 2014 migran berkontribusi 40-80% terhadap pertumbuhan angkatan kerja di negara tujuan utama. Tren migrasi global meningkat tajam sejak tahun 2000. Para migran memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan angkatan kerja antara tahun 2000 sampai dengan 2014. Tren ini terus meningkat sejak awal abad ini atau abad ke-21 ini dan diperkirakan akan terus berlanjut. Baik, pada slide selanjutnya kami membahas masalah mengapa orang bermigrasi. Seperti yang kami diskusikan bahwasanya orang bermigrasi itu pasti didorong oleh beberapa motivasi, yaitu yang pertama masalah motivasi ekonomi. Mendorong sebagian besar migrasi secara sukarela. Kemudian pengungsi dan pencari suaka ini mencari perlindungan dari konflik dan penganiayaan dari negara asalnya. Kesempatan ekonomi menjadi alasan utama migrasi atau orang bermigran secara sukarela. Sementara pengungsi mencari keamanan dari konflik. Pada slide selanjutnya kami juga membahas masalah bagaimana
Bagaimana mengintegrasikan migran atau orang yang bermigran? Integrasi perlu pendekatan secara holistik termasuk dari aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek sipil. Kemudian lebih dari 180 intervensi menjanjikan telah diidentifikasi para migran ini. Kemudian mengurangi kesenjangan upah dapat meningkatkan output global hingga kurang lebih atau bisa ditaksir senilai 1 triliun US dollar per tahun. Pada slide terakhir membahas masalah dampak global migrasi ini, kami membahas masalah kontribusi ekonomi, pertumbuhan angkatan kerja, kemudian remitansi, dan dampak sosial serta dampak demografis. Mengenai masalah kontribusi ekonomi, migran ini menyebabkan 9,4% dari PDB global pada tahun 2015. Kemudian pertumbuhan angkatan kerja, migran menyumbang hampir atau bisa dikatakan dengan nilai 80% dari pertumbuhan angkatan kerja. Kemudian remitansi atau pengiriman uang bisa mencapai 831 miliar US dollar. Kemudian dari dampak global migrasi ini dapat mengatasi masalah populasi di benua negara-negara yang maju. Selamat datang di presentasi ini tentang teori migrasi internasional dan kebijakan keimigrasian. Kita akan membahas teori-teori migrasi serta kebijakan keimigrasian di berbagai negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, dan politik. Teori-teori migrasi membantu kita memahami alasan dan dampak dari fenomena ini. Teori faktor pendorong dan penarik menjelaskan bahwa migrasi terjadi karena kondisi yang kurang menguntungkan di negara asal, seperti rendah dan adanya daya kontrak di negara tujuan, seperti kesempatan kerja yang lebih baik. Teori ekonomi neolistik menawarkan dua pendekatan makro yang berfokus pada perbedaan gaji antar negara sebagai penyebab utama, sementara pendekatan mikro melihat migrasi sebagai pilihan individu berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. New Economic of Migration menyoroti bahwa keluarga dan komunitas sosial memegang peran penting dalam migrasi. Teori ini menyebutkan bahwa migrasi itu terjadi meskipun perbedaan gaji kecil, terutama jika pasar negara asal tidak memadai. Teori segmentasi pasar tenaga kerja menyatakan bahwa migrasi dipenuhi oleh struktur institusi dan faktor ras serta gender. Permintaan tenaga kerja asing sering muncul karena kebutuhan struktural di negara penerima. Teori historical structure melihat migrasi sebagai hasil dari ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, ekonomi, dan politik di dunia. Teori ini menyoroti pengaruh masyarakat kapitalis terhadap masyarakat pra-kapitalis. Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam kebijakan keimigrasian. Indonesia dan Singapura memiliki fokus kuat pada keamanan. Amerika Serikat menggabungkan diri, perlindungan, dan penegakan hukum. Sementara negara-negara Eropa lebih terbuka terhadap Indonesia. Halo semuanya, izin perkenalkan diri, Tarima Dia Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Natania Felicia, NRT 2021.2502.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian B. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan keimigrasian di berbagai negara. Adapun 3 titik poin pentingnya, yaitu yang pertama, kebijakan ini didasarkan pada kebijakan selektif berdasarkan keamanan dan kepentingan nasional. Yang kedua yaitu adapun dasar hukumnya, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dan yang ketiga yaitu tantangan. Tantangannya didapatkan pada saat pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Bagaimana kebijakan keimigrasian di Singapura? Nah, ada 3 poin penting dalam kebijakan keimigrasian di Singapura. Yang pertama, kebijakan itu ketat dan fokus pada ekonomi. Yang kedua, tidak menjadi pihak dalam Konvensi 1951. Dan yang ketiga, pengelolaan perbatasan serta visa yang ketat. Nah, selanjutnya, bagaimana kebijakan keimigrasian di Amerika Serikat? Nah, ada 3 poin penting juga dalam kebijakan keimigrasian di Amerika Serikat. Yang pertama, yaitu sistem keimigrasian yang kompleks dengan berbagai kategori visa. Yang kedua, yaitu perlindungan untuk pekerja terampil serta pengungsi. Dan yang ketiga, yaitu kebijakan yang seimbang antara perlindungan dan penegakan hukum. Sedangkan kebijakan keimigrasian di negara Eropa beragam. Beberapa negara lebih terbuka terhadap pengungsi. Contohnya, kebijakan Schengen untuk pergerakan bebas.
tantangan integrasi sosial dan juga politik. Adapun teori dan konsep kebijakan selektif di Indonesia, yaitu pendekatan kesejahteraan dan keamanan dalam kebijakan selektif. Penerapan kebijakan melalui izin masuk, kawin visa, dan penegakan hukum. Kebijakan negara maju. Kebijakan Indonesia berfokus pada selektivitas, berbeda dari negara maju. Amerika Serikat dan Eropa memiliki sistem visa yang kompleks untuk pekerja terampil dan pengungsi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai strategi pengelolaan perbatasan di Indonesia oleh BNPB dan perdagangan manusia di perbatasan Myanmar-Thailand. Pengelolaan perbatasan di Indonesia. Dialog program Kominfo Newsroom yang membahas pengelolaan perbatasan di Indonesia dikelola oleh BNPB dan berfokus pada infrastruktur dan kedaulatan. Selanjutnya kita akan membahas siapa pengelola perbatasan di Indonesia. Di sini Ibu Siti Metrianda sebagai pelaksana tugas Deputi BNPB menjelaskan bahwa BNPB bekerja sama dengan 27 kementerian dan lembaga serta 15 provinsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan di Indonesia. Topik selanjutnya, kapan pengelolaan perbatasan di Indonesia mulai efektif? Yaitu pada proyek-proyek pengembangan dan pengamanan perbatasan yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dimulai sejak 2015 hingga saat ini. BNPB telah fokus dan membangun infrastruktur dan memantapkan diplomasi perbatasan, sehingga pengelolaan perbatasan di Indonesia berjalan dengan efektif. Di mana lokasi pengelolaan perbatasan di Indonesia? Wilayah yang menjadi prioritas mencakup kawasan darat dan perairan, dengan panjang yang signifikan, yaitu lebih dari 3.000 km daratan dan 108.000 km perairan, termasuk provinsi-provinsi di perbatasan. Kenapa dan bagaimana pengelolaan perbatasan? Yaitu pengelolaan perbatasan yang dilakukan BNPB bertujuan untuk memperkuat kedaulatan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memastikan keamanan. BNPB telah membangun pos lintas batas negara untuk memperkuat diplomasi serta mendukung ekonomi lokal di sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan kelautan. Beralih ke topik yang kedua, yaitu isu perdagangan manusia di perbatasan Myanmar dan Thailand. Para korban dijebak oleh beberapa kelompok jaringan dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa di bawah ancaman kekerasan. Pada pembahasan selanjutnya, korban perdagangan manusia ini adalah individu yang dijanjikan pekerjaan namun justru terjebak dalam jaringan kelompok tersebut. Mereka dikontrol oleh mafia atau kelompok bersenjata yang beroperasi di perbatasan Myanmar. Situasi kerja paksa ini berlangsung dalam konteks ketidakstabilan politik di Myanmar yang semakin memperburuk keamanan di wilayah perbatasan serta menambah kerentanan korban terhadap eksploitasi. Peristiwa perdagangan manusia ini terjadi di Swekoko, sebuah komplek yang dikenal sebagai pusat aktivitas kelompok tersebut di Myanmar dan dengan transit tambahan di Thailand. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa terjadi tindak perdagangan manusia di Myanmar. Pada awalnya, orang ditawarkan untuk bekerja di luar negeri. Namun, pada saat di sana, memang mereka ada yang mendapat pekerjaan yang layak, namun beberapa ada yang dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak bisa pulang ke tempat asalnya karena ditipu oleh warga negara asing. Saya akan menjelaskan mengenai konsep interseksionalitas dalam migrasi internasional. Konsep ini merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana berbagai identitas sosial dan sistem penindasan saling terkait dan mempengaruhi pengalaman migran. Konsep ini membantu menganalisis bagaimana identitas sistem sosial ini dapat beragam, saling mempengaruhi, dan
membentuk pengalaman unik dari para migran. Lalu, siapa yang terdampak pada konsep interseksional ini? Yang terdampak adalah semua migran yang membawa identitas yang berbeda, yang mempengaruhi pengalaman mereka di negara tujuan. Faktor yang mempengaruhi adalah gender, ras, kelas sosial, dan status kewarganegaraannya. Lalu, kelompok tertentu. Ada kelompok tertentu yang lebih rentan, misalnya perempuan, anak, dan ras-ras tertentu. Saya akan menjelaskan relevansi dari konsep ini, yaitu ada 3. Yang pertama, masa lalu. Dalam konteks sejarah, migrasi sering dipengaruhi oleh faktor seperti kolonialisme dan perang, di mana kelompok tertentu seperti perempuan dan etnis minoritas mengalami dampak yang lebih besar. Untuk masa saat ini migran menghadapi tantangan yang beragam berdasarkan identitas mereka, termasuk ras, gender, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, masa depan. Dengan meningkatnya mobilitas global, interseksionalitas akan menjadi semakin relevan dalam memahami pengalaman migran di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan interseksionalitas dalam migrasi. Jadi ada 3. Yang pertama, negara tujuan migrasi yang juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pasar tenaga kerja, sistem hukum dan kebijakan, dan masyarakatnya. Lalu yang kedua ada perbatasan dan zona transit, yaitu proses penyaringan dan pemeriksaan, yaitu perlakuan yang berbeda berdasarkan faktor interseksionalitas seperti asal negara, ras, dan gender. Lalu fasilitas penampungannya dan akses layanan dasar. Lalu yang ketiga adalah negara asal migran, yang merupakan faktor pendorong migrasi, yaitu semisal negara asal mengalami kemiskinan, konflik, dan lain dan sebagainya. Interseksionalitas itu penting karena ia memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai identitas sosial seperti ras, gender, kelas usia, dan orientasi seksual saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman individu dalam masyarakat, dengan mengakui bahwa setiap orang memiliki identitas yang kompleks dan beragam. Jadi interseksionalitas ini membantu untuk memahami bahwa diskriminasi dan ketidakadilan tidak terjadi secara terpisah namun saling terkait. Nah, lalu bagaimana penerapan konsep ini dalam bidang keimigrasian? Jadi penerapannya itu adalah dalam kebijakan imigrasi bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti mempertimbangkan faktor identitas secara kebersamaan, mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, serta merancang kebijakan untuk mengatasi diskriminasi. Lalu pendekatan dalam migrasi internasional. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, memahami kompleksitas migrasi dengan menggali pengalaman migrasi yang bermacam-macam dan latar belakangnya. Lalu yang kedua, mendeteksi diskriminasi, yaitu mencermati lapisan diskriminasinya yang dihadapi kelompok rentan seperti anak di bawah umur, seperti perempuan, dan lain sebagainya. Lalu membangun kebijakan inklusif dengan mendorong kebijakan yang peka terhadap berbagai identitas yang rentan tadi. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan dampak positif dari migrasi, yaitu dengan membantu menciptakan integrasi sosial dan kesejahteraan bagi para migran. Saya kira itu saja. Saya mewakili kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan bisa berguna bagi khalayak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum.